Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, tapi nama Misha Mararini Maneking dari kelas 2 MP2, kuliah di Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis. Baiklah, pada saat ini saya akan menjawab soal-soal ujian yang telah diberikan oleh MER, yaitu nomor 1 tentang apa yang dimaksud dengan customer service dan ruang lingkupnya. Customer service di sini menurut kita dia sama dengan aktivitas for pelayanan mau ditunjukkan dalam rangka memberikan informasi for pelanggan supaya maksudnya nih produk ini berkenan di hati pelanggan dan supaya nih produk ini cepat laku dan supaya mau dapat memberikan hubungan baik antara ini pelanggan dengan ini produk ini, pelanggan dengan customer service, supaya mau membangun hubungan baik antara pelanggan dengan customer service dan supaya ini produk ini cepat laku, misalnya begitu. Sedangkan DP ruang lingkup di sini menurut kita sama dengan membina hubungan antara customer dengan pelanggan supaya mau dapat tuh nih produk mau cepat laku, misalnya dengan cara dia mau merayu, misalnya mau bagoda tuh pelanggan itu supaya dapat mau beli dorang ini produk ini dan cepat mau laku nih produk ini. Nomor 2 di sini DP soal, jelaskan strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi meningkatkan kepuasan di sini menurut kita yang pertama, orang mesti mau kasih tuh produk berkualitas for ini pelanggan. Misalnya produk ini misalnya ndak berkualitas, orang boleh mau kasih ini produk ini, orang mesti mau kasih produk yang berkualitas. Misalnya sama dengan sabun misalnya mencari sabun yang berkualitas pelanggan, so tentu orang mau jual produk sabun yang berkualitas, misalnya begitu. Kalau yang kedua dari nomor 2 ini orang mesti mau kasih kualitas orang pelayanan yang ramah. Misalnya orang mesti mau backing nih pelanggan betah dengan dengan cara orang mesti mau kasih orang pelayanan atau orang mau backing supaya nih pelanggan betah dengan cara orang mesti bersikap baik pada orang dengan baik-baik pasti orang mau betah dengan orang. Yang ketiga orang mesti kasih fokus kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan. Di sini misalnya orang sebagai CS, orang sebagai customer service, orang mesti mau kasih fokus orang kepentingan for orang pencapaian ini kepuasan pelanggan. Misalnya orang mesti mau kasih fokus orang punya fokus mesti kepuasan pelanggan. Misalnya pelanggan puas dengan orang produk, itu yang orang mau backing, misalnya begitu. Yang berikutnya yang keempat, orang mesti berikan mau kasih nih jaminan dari ini produk mau kasih pelayanan yang diberikan. Misalnya orang mesti mau kasih jaminan keamanan, orang mau kasih jaminan keamanan for ini produk ini. Misalnya ini sama dengan HP tuh, misalnya orang mau beli HP HP ini dia ada DP ada DP batas dia mau misalnya DP garansi begitu misalnya garansi 1 tahun. Jadi itu batas keamanan. Misalnya dorang boleh mau ganti nih dorang boleh mau kasih backing ulang mar ndak mau bayar, jadi begitu, itu DP garansi. Berikutnya yang nomor 3, mengapa pengetahuan tentang pelayanan dan kualitas jasa sangat penting bagi seorang customer service. Di sini menurut kita pengetahuan kan menurut orang sangat penting. Pengetahuan tentang pelayanan di sini cuman khusus untuk customer service. Misalnya customer service mesti
mau apa dang, mau kasih pelayanan yang terbaik for ini pelanggan. Jadi orang mesti mengetahui dang nih pelanggan DP orang bagaimana, jadi orang mesti tahu. Deng orang le mesti mau tahu DP kualitas jasa orang mesti tahu kalau kualitas dari ini produk ini bagus untuk ini orang mau kasih dang nih pelanggan ini, misalnya begitu. Sedangkan yang nomor 4 di sini, soal nomor 4 yaitu jelaskan dimensi-dimensi kualitas jasa. Dimensi-dimensi kualitas jasa di sini menurut kita ada 5. Yang pertama yaitu reliability atau keandalan. Misalnya di sini kalau menurut kita keandalan di sini atau reliability ini misalnya begini. Orang mesti sama dengan orang mesti mampu for memberikan pelayanan for pelayanan di sini misalnya sesuai dengan orang punya kemampuan berikut responsiveness atau responsif. Di sini misalnya menurut kita dang kegiatan atau respon dari karyawan for mau membantu konsumen atau pelanggan. Berikut yang ketiga di sini asuransi atau jaminan. Asuransi di sini atau jaminan di sini orang mesti memberikan jaminan for ini konsumen supaya orang maksudnya percaya dengan orang produk, begitu juga percaya dengan orang. Baru yang keempat yaitu empati. Empati di sini misalnya menurut kita ini CS ini atau customer service ini mesti mau kasih perhatian secara individu. Saya orang mau kasih perhatian secara sendiri begitu for mau berikan yang terbaik for ini konsumen ini. Misalnya sama dengan orang mau kasih kemudahan, orang mau kasih mudah untuk menghubungi perusahaan, mau kasih mudah ini customer ini atau konsumen mau kasih mudah konsumen ini supaya mau kasih mudah konsumen itu supaya boleh menghubungi perusahaan. Sedangkan yang kelima yaitu tangibles yaitu menurut kita tangibles ini dia sama dengan mencakup atau boleh mau bilang bagaimana mencakup ini penampilan fasilitas fisik. Misalnya dia cuman khusus for fasilitas, misalnya sama dengan orang mau apa gedung mesti DP fasilitas lengkap seperti itu menurut kita. Yang berikutnya yaitu DP soal nomor 5, jelaskan kiat-kiat menghadapi pelanggan. Kiat-kiat menghadapi pelanggan ada 6 menurut kita. Yang pertama, orang mesti senyum, orang mesti mau kasih senyuman for ini pelanggan. Senyuman di sini boleh senyuman secara terpaksa. Orang mesti ikhlas orang mau senyum ini pelanggan. Dengan orang mesti salam for ini pelanggan. Orang mesti kasih salam for ini pelanggan. Misalnya selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau selamat malam juga begitu. Baru orang mesti sapa ini pelanggan. Misalnya orang mesti bilang begini, ya ada perlu apa Pak atau Bu, ya mesti begitu. Yang kedua tanyakan kebutuhan. Misalnya menurut kita di sini yang kedua ini orang mesti tanya ini pelanggan, dorang butuh misalnya sama dengan di restoran begitu dorang mau makan apa atau mau minum apa. Jadi dorang mesti melayani ini pelanggan dengan baik.
Baru yang ketiga di sini dengarkan customer dengan baik. Torang mesti mau dengar. Karena kalau nyak mau dengar pasti mau salah, dan ini pelanggan pasti mau marah dengan apa yang torang ndak dengar bagus. Kon torang apa dorang dang, misalnya sama di makanan, dorang pesan laeng, torang kasih laeng, misalnya begitu. Sedangkan di sini yang keempat, tawarkan bantuan. Misalnya samding di restoran kalau umpamanya DP suka makan tuh ini, misalnya menurut kita sih samding dorang suka makan, kong dorang mau bilang begini, misalnya kalau ada apa-apa Bu, nanti hubungi saya, nanti bapangge pak dia di kasir atau di mana kalau umpamanya ini yang tidak berkenan dengan ini pelanggan punya mau. Baru yang kelima di sini misalnya torang mesti pahami maksud customer. Di sini misalnya torang mesti menurut kita torang mesti mau pahami torang mesti mau tahu dengan torang mesti mesti mau mengerti dengan ini customer punya mau. Torang mesti tahu dengan ini customer maksud dah bilang apa, torang mesti tahu. Jadi torang mesti lakukan yang ini customer dah suruh. Baru yang keenam, solve problem mereka. Misalnya di sini torang nih boleh mau kasih problem for dorang, misalnya begitu. Torang mesti bersikap baik for dorang di sini. Begitu misalnya menurut kita. Berikutnya nomor 6, jelaskan sumber-sumber kepuasan pelanggan. Sumber-sumber kepuasan pelanggan di sini menurut kita yang pertama karyawan. Torang misalnya kita sebagai karyawan, torang mesti memperhatikan ini pelanggan ini. Seperti torang mesti mau sebut ini pelanggan penama, misalnya begitu. Torang mesti sebut nih pelanggan penama berulang kali. Misalnya torang mesti mau cuma nih pelanggan penama ulang-ulang mesti. Kong torang mesti bersikap ramah ini pelanggan ini, begitu Kong torang selalu mesti senyum for pelanggan. Mar senyum di sini tak jelaskan tadi, boleh senyum paksa, mesti senyum, maksudnya bagaimana? Senyum yang ikhlas begitu Ini boleh senyum paksa, torang mesti ikhlas melayani pada orang. Baru yang kedua, torang sebagai karyawan, torang mesti mau berusaha atau torang mesti mau berjuang mau berjuang for pelanggan. Di sini DP contoh sama dengan begini. Ada seorang pelanggan dia mau turun dari DP auto kong dia mau berkunjung ke toko, misalnya torampe toko mau berkunjung ke torampe toko, dia mau pergi ke torampe toko, misalnya begitu. Dia mau pergi ke torampe toko, kong dia mau beli suatu produk. Begitu. Berikutnya yaitu torang sebagai karyawan mesti torang terampil melayani ini pelanggan ini. Misalnya torang mesti mau lihat pelanggan dan torang mesti langsung melayani pelanggan sana misalnya. Baru berikutnya torang sebagai karyawan torang mesti melayani pelanggan dengan torang mesti layani pelanggan ini dengan cepat sesuai dorang pe mau dorang suka cepat, torang mesti bikin cepat. Mar sesuai dengan dorang pe harapan, dengan dorang punya mau dorang suka makan apa mesti terpenuhi. Baru misalnya yang berikutnya torang pe produk yang bagus, torang pe produk bagus dan berkualitas. Torang pe produk bagus dan berkualitas. Itu memang jadi tugas CS mesti torang pe produk mesti bagus
bagus. Dengan DP kualitas pasti bagus no. Supaya orang mau jual bagus deh, dengan pelanggan suka dengan orang pe produk. Baru orang mesti mau kasih bonus. Misalnya orang mau kasih bonus, misalnya sama dengan susu toh, susu saset orang mau kasih bonus. Misalnya ini dang, susu saset beli 2 gratis 1, misalnya begitu. Kalau menurut kita. Baru orang mesti ganti rugi. Orang mesti mau ganti kerugian karena servis yang kurang bagus. Misalnya begini, orang sebagai customer service, orang mesti mau ganti. Itu sesuatu yang orang pe produk yang kurang bagus, mesti orang mau ganti. Misalnya begitu. Sekian jawaban dari ujian yang telah diberikan oleh MER. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.